hybrid ya? Iya, hybrid. 3 hari ngantor. Iya, betul. Waktu itu aku pernah ke acara UI UX Ticket. Ya gitu, di gedung apa gitu aku lupa. Dia kalau nggak salah ada gedung 1, gedung 2-nya gitu, kalau nggak salah. Iya, itu eventnya di Wisma Barito Pasifik lantai 8. Iya, ya betul di situ. Seru nggak? Seru sih. Kayak tim UI UX-nya tuh bikin acara gitu ya, bikin event gitu. Dan kayaknya rutin ya. Lumayan rutin sih. Itu nggak cuma UI UX tapi dari department semuanya juga. Ya? Iya. Berarti Kak Ica pernah juga ngisi? Kalau ngisi belum, tapi dari tim data ada event juga pernah. Oh. Itu jadi kayak kebetulan kan di tempat magangku dulu juga kayak gitu ya prinsipnya. Jadi kayak mereka bikin webinar juga. Nah, jadi desainernya itu didorong untuk bisa public speaking gitu. Agree. Di kita juga kayak gitu sih. That's why ada tiket akademinya juga. Menarik sih. Oke. Iya, Pengen sih, tapi kayaknya aku belum mateng deh. Belum cukup mateng untuk masuk startup. Loh, aku udah mateng kah? Udah well done gitu ya. Masih medium gitu. Wah, udah lumayan rame nih. Iya nih. Halo. Jangan lupa ya kalau mau ngechat tuh bisa di chat WPU sharing session ya. Gimana nih kalian? Lagi di mana? Sudah pulang kah atau masih di kantor? Saya masih di kantor nih. Coba. Tes. Aman, apa? Tadi saya coba di HP, nggak bisa aktif di dua-duanya ya? Iya, nggak bisa. Harus salah satu. Pak saya pengen ngecek chatnya. Gimana ya? Oh, nggak bisa kah sambil ini? Iya sih, bisa sih, tapi kecil gitu jadinya. Tadinya maunya di HP ngeliat chat, terus sayangnya ini sambil ngajar gitu. Oke. Bisa karena dia under ini Kak, voice channel. Oke. Sebentar, saya ubah. Sama mau nanya nih guys, kan kita hari ini mau belajar animasi di prototype ya. Boleh tahu nggak nih yang ada di sini udah pernah coba bikin animasi di prototype Figma belum gitu? Pengen tahu aja. Terus kalau udah pernah kayak misalnya udah pernah bikin apa kayak gitu. Pernah coba-coba. Nih Rore mungkin bisa cerita gitu. Cobanya bikin apa? Saya banget soal UI UX. Ya tenang aja, kita hari ini bakal belajar lumayan dasar sih. Ini ada yang menggunakan JavaScript asli ya ini. Pakai Sanskerta ini. Waktu itu bikin aplikasi buat lomba BMC, tapi masih dikit-dikit aja. Wah mantep banget nih ikutan lomba. Menang nggak nih? Sore. Saya bikin nguong kak di Figma. Nguong itu apa ya Om Yoldan? Nggak menang, oke. Yang penting nyoba sih. Lumayan kan dapat portofolio dari lomba. Yang selain Rory mungkin udah ada yang pernah nyoba gitu. Nah biasanya tuh sebelum-sebelumnya tuh kalau saya
ngajarin praktek Figma itu kan pesertanya ikutan praktek. Tapi karena kali ini agak ribet gitu ya, nggak bisa satu-satu gitu ya, mesti satu page untuk satu prototype kan. Jadi hari ini saya praktek tanpa kalian coba ya. Jadi didengerin aja dulu. Tapi nanti kayaknya saya bakal kasih Figma-nya sih, Figma komponen prototype-nya. Jadi kalau misalnya nyoba-nyoba terus ngeliat settingannya kayak gimana. Ada tools yang harus di-download Kak, Figma-nya aja sih. Tapi Figma sebenarnya bisa di browser, jadi minimal punya akun Figma gitu. Ini Kak, tadinya di Figma. Mari kita lihat ya bersama-sama. Ngomongnya Om Yoldan tuh kayak gimana. Wah keren, just ngoding. Wah emang beda ya. Kalau programmer tuh enak nih, nggak cuman nggak cuman desain. Keren nih. Ada impulsnya juga. Om Yoldan, sepuh. Saya mau berguru kepada Om Yoldan. Sepuh. Wah udah makin rame nih. Teca, enaknya kita mulai jam berapa ya? Karena udah makin rame juga, kayaknya kita tunggu sampai 20.10, setelahnya kita boleh mulai kapan? Oke, siap. Dibuka beneran dong, nggak berfaedah itu Kak, paham? Enggak sih, saya jadi terbuka matanya kalau saya masih banyak belum tahu dengan animasi front end. Karena animasi front end tuh nggak semuanya bisa di cover sama Figma ya. Jadi kayak ya Figma tuh masih terbatas gitu animasinya. Iya. Ini LD Simon bisa dijelaskan kenapa ada Mr. Crab? Ya kapan kemarin aku belajar prototyping pakai Smart Animate, keren Figma, iya. Bang, UI UX itu fokus ke mobile atau web ya, atau keduanya? UI UX itu luas ya, bahkan nggak cuma mobile atau web juga sebenarnya. Kayak gitu. Sepuh ini mah, iya. Kayaknya udah bisa kita mulai kapan? Karena udah rame juga. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama saya mau ngasih materi sedikit aja sih mengenai definisi interaction design sama prinsip-prinsipnya. Tapi sebenarnya mungkin prinsip-prinsipnya agak general ya, bukan khusus animasi prototype gitu atau interaction kayak ngeklik-ngeklik gitu. Nah, kita mulai aja ya. Bentar. Oke, hari ini kita mau belajar introduction to interaction design. Karena introduction, jadi cuman basicnya aja. Kalau kalian mau ngulik lagi bisa cari di YouTube atau Medium gitu ya. Jadi kalau yang udah expert kayak Om Yoldan mungkin tidak mendapatkan faedah dari kelas ini. Semoga dapat sih. Jadi kita mulai. Pertama itu dari definisinya dulu ya. Sebenarnya interaction design itu apa ya? Nah, interaksi dalam desain UI UX itu koneksi atau hubungan antar komponen dalam prototype. Hal ini dapat membuat prototype terlihat lebih nyata. Terus, desain interaksi merupakan proses perencanaan interaksi antar pengguna dengan produk aplikasi guna meningkatkan user experience. Nah, jadi kalau desain interaksi sebenarnya nggak sebenarnya general, lebih luas lagi, nggak cuma di UI UX sebenarnya. So, kalau untuk di UX tuh bisa kita lihat di prototype. Nah, ada beberapa prinsip dari interaction design. Ada 6. Yang pertama tuh affordance. Nah, affordance itu merupakan hubungan antara sebuah objek fisik dengan manusia atau penggunanya. Dengan kata lain, affordance mencakup semua hal yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap suatu produk atau aplikasi. Nah, affordance ini kaitannya erat dengan signifier, namun keduanya berbeda. Nah, kalau affordance itu action atau hal-hal yang mampu dilakukan oleh sebuah produk atau aplikasi, sedangkan signifiers menunjukkan tempat atau lokasi atau hint
terkait action yang dapat dilakukan. Misalnya kalau affordance itu yang bisa dilakukan kan, pengguna dapat membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menariknya. Nah, signifiers-nya itu ada gagang pintunya. Nah, kalau kita ngeliat gagang pintu, kita tuh langsung tahu kalau misalkan pengguna itu harus mendorong atau menarik pintu tersebut gitu. Nah, jadi biasanya kan ada pull atau tarik, terus sama push atau dorong kan ya. Nah, si affordance-nya itu kemampuan si pintu itu bisa untuk membuka atau menutup gitu ya. Atau ditarik atau didorong. Nah, signifier-nya itu adalah si objek yang menunjukkan kalau dia bisa untuk mendorong atau menariknya. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Oke, selanjutnya ada visibility atau conceptual model. Ketika kita sudah mengetahui fitur-fitur apa aja yang perlu diwujudkan dalam produk atau aplikasi, maka kita perlu memetakan fitur-fitur tersebut menjadi elemen-elemen visual. Misalnya icon, button, modal, sebagainya. Hal ini dikenal juga sebagai conceptual model. Nah, kayak kelihatan gitu dari icon sama button sama modalnya itu apa yang digambarkan dari mereka gitu, atau diwakili dari mereka. Feedback. Nah, ini misalnya nih, kalau kita lagi manggil teman dari belakang, tapi bukannya nengok atau menjawab, mereka diem aja. Gimana perasaan kita gitu. Nah, interaksi tuh kayak gitu juga. Interaksi antar manusia dengan manusia kayak gitu. Nah, interaksi antar manusia dengan produk pun memerlukan umpan balik atau feedback untuk memberitahu pengguna bahwa aplikasi telah menerima dan memproses interaksi tersebut. Nah, fungsinya feedback itu sebagai penanda bahwa interaksi telah masuk, sebagai penanda bahwa aplikasi atau produk sedang memproses interaksi, menghindari interaksi berulang, menghindari ketidakpuasan akibat interaksi yang seperti tidak terdeteksi, menciptakan kesan produk atau aplikasi yang lebih smooth. Kayak gitu. Feedback tuh misalnya kayak setelah kita ngelakuin sesuatu gitu, tiba-tiba ditanya rating atau like dislike kayak gitu, itu kita menjadi tahu kan apakah produk kita itu dinilai cukup baik atau kurang kayak gitu. Constraint ini batasan ya. Jadi dalam desain kita juga perlu menetapkan constraint atau batasan. Batasan ini berfungsi untuk menegaskan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dalam suatu interaksi tertentu. Dengan menetapkan batasan, kita mengarahkan pengguna ke skenario yang kita inginkan. Nah, misalnya kayak gini ya, kayak di Spotify gitu. Kan dikategoriin gitu, jadi ada batasan-batasan. Misalnya music for every mood, terus discover new music, terus find new podcast you love. Jadi kayak dikasih pengkategorian. Terus misalnya ini kan kategori genrenya, terus bisa apa aja di situ. Kita misalnya bisa ngelihat genrenya, terus top genre, terus Nah, sedangkan tapi dia nggak bisa nge-play kan. Ada batasan di situ. Ya, mungkin bisa play di bawah, tapi nggak bisa play pilih gitu. Nah, di discover new music, nah kita bisa milih lagu yang pengen kita pengen gitu kan. Jadi, nah tapi genrenya udah dipilih duluan gitu. Jadi batasannya kayak gitu ya. Jadi yang misalnya kayak genre terus masuk, baru kita bisa milih lagu kayak gitu. Nah terus ada versi full play-nya juga kayak gitu. Nah di sini kita nggak bisa milih genre kayak gitu, tapi kita bisa lebih spesifik lagi mau play-nya kayak gimana, mau di back berapa detik atau dimajuin berapa detik kayak gitu. Mapping. Nah kalau mapping ini contohnya misalnya kita pernah nggak sih keliru menekan saklar lampu, maunya menyalakan lampu ruang tengah malah menyalakan lampu dapur. Hal seperti ini bisa diminimalisir dengan mapping. Mapping atau pemetaan merujuk pada pemahaman hubungan antar saklar atau elemen yang mengendalikan dengan nyala lampu efek yang dihasilkan. Jadi ada kayak tools yang untuk mengendalikannya gitu ya, kayak si saklarnya. Terus kalau misalnya kita pencet, hasilnya apa? Misalnya nyala lampu. Nah misalnya kayak kita button gitu ya, elemen pengendalinya tuh button. Nah terus efek yang dihasilkannya apa? Misalnya kita pindah ke page berikutnya, atau kita submit form, atau kayak gimana gitu. Itu masuk ke mapping.
Nah, ini juga contoh mapping di dunia nyata, misalnya kompor listrik ya. Ini ada di sebelah kiri ini contoh pur mapping, ada 4 sumbu gitu ya, atau tungku gitu ya. Terus di bawahnya tuh ada knob kompornya. Bener sih jumlahnya 4, tapi kita nggak tahu kan si saklar maaf, si knob kompor yang pertama ini, yang paling kiri, akan menyalakan kompor yang mana. Kalau kita ngitungnya oke lah, satu mungkin yang paling kiri atas. Nah yang kedua nih yang mana? Kan kita bisa kanan atas itu yang nomor 2 atau kiri bawah itu yang nomor 2 kan. Jadi kita nggak tahu nih bentuknya, bentuk urutannya tuh kiri atas ke kanan atas terus baru kiri bawah ke kanan bawah, atau kiri atas ke kiri bawah ke kanan atas ke kanan bawah, kan itu udah beda ya. Nah ini karena nggak clear jadi ini membingungkan gitu. Si kompor 2 dan kompor 3 itu yang mana ini knob kompornya. Nah sedangkan yang sebelah kanan ini salah satu mapping yang bagus ya. Jadi kita langsung tahu, oke, kita samain dong. Karena bentuknya urutannya tuh bentuknya 4 gitu ya. Kita samain juga posisinya gitu, 4 gitu. Jadi kita tahu, oke, yang kiri atas berarti pasti yang kiri atas, yang kanan atas sama yang kanan atas juga knobnya kayak gitu. Nah ini juga salah satu bentuk mappingnya, ada progress gitu. Kita ada penandanya juga di tengah kayak gitu. Oke. Selanjutnya yang terakhir konsistensi. Sesuai namanya, konsistensi merujuk pada seberapa konsisten keseluruhan desain aplikasi. Konsistensi dapat diwujudkan dalam penggunaan warna, font face, bentuk, sampai animasi. Penggunaan interface yang serupa untuk mengeksekusi fungsi yang serupa akan memudahkan pengguna dalam menggunakan suatu produk atau aplikasi. Oke, ini misalnya kayak yang di sebelah kiri ini kenapa nggak baik gitu ya. Kita bisa lihat dari kartu yang pertama. Itu ada 16 best plants that thrive in your bedroom. Nah, itu kan bold, terus bawahnya besarnya segitu. Nah, di bawah tuh cut yang sama gitu ya. Tapi fotonya tuh lebih kecil, tiba-tiba ada dikasih margin gitu. Begitu judulnya beda sama cut yang pertama, stylenya. Cut yang pertama itu bold, yang dan warnanya hitam atau lebih gelap gitu ya. Sementara di cut yang kedua itu fontnya itu warnanya abu-abu. Udah gitu di bawahnya juga beda lagi nih ukuran si ininya, deskripsinya kayak gitu. Nah ini nggak konsisten kan, sebenarnya kan mereka sama-sama cut gitu kan. Sementara yang di kanan itu sama-sama cut dan konsisten kayak gitu. Sama ukuran judulnya yang atas sama yang bawah sama, terus untuk deskripsinya pun ukurannya dan warnanya sama gitu. Nah konsistensi yang sering kita lihat juga di icon ya, sering salah juga orang nggak konsisten. Misalnya ini ada beberapa jenis icon ya, ada icon solid, ada icon outline, itu salah satu, ada banyak sih, terus ada flat icon, terus ada yang 3D icon kayak gitu-gitu ya. Nah tapi yang biasanya sering salah tuh di solid sama outline. Nah ini contohnya yang di sebelah kiri itu solid, outline solid, nggak konsisten dong. Kecuali emang penanda kalau dia aktif kan, tapi ini kan posisinya nggak aktif semua ya. Nah sementara yang di kanan tuh lebih konsisten, jadi semuanya outline dan nggak solid. Kayak gitu. Itu aja sih materinya. Nah, ini juga salah satu konsistensi. Misalnya halaman 1, 2, dan 3 ukurannya tuh konsisten ya, main body-nya. Sementara di bawahnya yang itu contohnya page 1 tuh kayak gimana, page 2 kayak gimana, page 3 kayak gimana gitu. Nggak konsisten, tiba-tiba navbar utamanya atau main navbarnya tuh yang pertama di atas, terus selanjutnya di page kedua tiba-tiba main navbarnya di bawah. Sebenarnya kalau yang sebenarnya nih ya menurut saya, kalau yang kedua ini untuk page 1 atau landing page, kita sebenarnya bisa main-main gitu di main body-nya.
tapi tetap navbarnya tuh harus konsisten dari setiap page gitu ya. Dia tetap di atas kayak gitu. Nah, ini salah satu bentuk inkonsistensi. Oke, ini sumbernya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh, tapi ini saya baru ngebahas sedikit aja sih. Nah, ini bakal saya share ininya ya, nanti materinya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Ini saya upload file di sini ya. Sebentar. Teman-teman yang mau tanya-tanya boleh lewat link Slido-nya atau boleh dikirim di chat juga ya. Ini ada 2 pertanyaan, Kapam. Ada beberapa ternyata, Kapam. Oke, boleh langsung aja sebelum kita praktek. Oke, jadi ini ada pertanyaan, Bang, UI UX itu fokus ke mobile atau web ya? Atau keduanya? Nah itu sebenarnya keduanya dan mungkin lebih dari itu gitu ya. Jadi bisa aja kayak UI UX IoT gitu di layar apa gitu, layar TV atau apa itu juga masih masuk. Nah, kayak gitu. Jadi UI UX itu sebenarnya luas, nggak cuman web sama apps gitu. Intinya sih gabungan antara user experience yang di dalamnya ada user interface. Jadi user interface itu selalu bagian dari UX ya. Jadi UI itu sebagian kecil dari UX kayak gitu. Dan produknya tuh nggak cuma mobile sama app, cuman kebetulan yang kita tahu tuh mayoritas yaitu web sama app kayak gitu. Oke, gimana Mr. Tapsi ngejawab ya? Kalau misalnya masih ada follow up question, boleh banget ditanyain lewat chat atau kirim lewat Slido. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua, Kapam. Apakah UI UX termasuk ranah desain yang mengarah ke desain aplikasi? Bagaimana dengan infografis, etc.? Kalau infografis itu maksudnya ke desain grafis ya? Karena dia benar-benar cuma visual tanpa kita bisa berinteraksi dan ada user experience-nya kayak gitu. Jadi kan kecuali misalnya nih infografisnya ternyata ada buttonnya atau pokoknya kita bisa berinteraksi dengan itu, mungkin bisa masuk di UX gitu yang user, dan itu bagian dari salah satu produk kayak gitu ya. Nah kalau cuman infografis poster, kalau menurut saya sih nggak masuk ke UI UX karena itu lebih ke desain grafis gitu, desain komunikasi visual kayak gitu. Oke. Thank you, Kapam. Buat yang nanya tadi, ini karena di Slido tuh anon. Kalau ada follow up question, boleh banget tanya lewat chat juga ya. Kita lanjut ke question selanjutnya. Ini juga masih dari anon, Kapam. Pertanyaannya, kisaran gaji UI UX, Bang. Sikat. Waduh, kan saya bukan HRD ya. Cuman tahu dari teman-teman aja gitu ya, dari saya sendiri sama teman-teman gitu. Kisaran gaji UI UX kalau junior yang saya tahu itu startnya di 5. Yang saya tahu ya, yang saya kenalan saya. Mungkin ada yang di bawah itu, tapi yang saya kenal tuh startnya di 5. Terus mungkin saya juga karena ikut aplikasi FOMO jadi tahu kalau junior tuh bisa dapat 12. Jadi range-nya kayaknya segitu sih, 5 sampai 12. Wih, keren. 5 sampai 12 cukup promising ya. Untuk junior ya, entry level kayak gitu. Tapi mungkin yang 12 itu nggak junior banget kayaknya, cuma kebetulan dia dapat junior kayak gitu sih. Perhaps ya, tapi mungkin dipengaruhi sama skill juga kali ya Kak, sama company-nya kali ya. Ya, karena kita sama-sama di dunia IT gitu ya. Tetap sih portofolio atau karya kita, produk yang kita hasilkan itu menjadi penilaian utama kan. Jadi seberapa bisa kita gitu pasti dilihatnya dari portofolio. Jadi kalau misalkan kalian tuh benar-benar baru banget nih, terus belum pernah kerja, belum pernah magang, misalnya baru otodidak atau bootcamp, perbagus aja portofolionya. Nah kayak kalau bisa tuh portofolionya emang beneran mateng gitu, nggak cuma mainin visual. Jadi benar-benar kalau pasti kamu lihat, oke, saya ketika punya web yang saya desain ini, saya mau gitu, mau punya web yang kayak gitu, kayak kebayang nggak? Jadi kayak jangan desain yang kayak
apakah kamu yakin desain kamu itu ketika kamu sendiri gitu punya aplikasi kayak gitu bakalan mau kayak gitu? Karena kamu sendiri bisa nilai ya, karena kita sering melihat aplikasi-aplikasi yang udah ada kan, jadi kita bisa compare apakah aplikasi itu layak untuk akan klien pakai untuk user konsumen kayak gitu atau enggak kayak gitu. Dari sendiri kita bisa nilai portofolio kita tuh kayak gimana. Jadi bagus-bagus foto aja kayak gitu. Berarti untuk menunjang portfolio kita dan juga setidaknya bisa nge-boost kali ya Kak ya, dapat salary yang lebih bagus. Kita juga harus bikin portfolio yang sekiranya dari diri kita sendiri menempatkan posisi as a user, apakah kita mau punya aplikasi kayak gini gitu ya? Iya betul, itu yang paling minimal banget. Kayak jangan sampai, atau misalnya kita redesign gitu ya, jangan sampai yang kita redesign malah lebih. Semoga menjawab ya untuk yang nanyain soal gaji tadi. Kita lanjut dulu dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kayaknya suara Kapam keputus. Halo, tes. Halo, masuk nggak? Oke. Udah masuk lagi. Tadi keputus di jangan sampai ke apa gitu. Oh, jangan sampai hasil redesign itu tuh lebih jelek daripada aplikasi existingnya kayak gitu. Jadi pastiin, yakin gitu, redesign itu harus lebih bagus. Iya, agree banget. Kayak gak mungkin kita propose something yang lebih buruk dari yang existing gitu ya. Iya, soalnya kadang-kadang ketemu aja sih ada yang kayak gitu. Agree. Oke. Thank you Kak Pam, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari Anon Kak Pam, pertanyaannya. Ada nggak sih kerangka kerja atau step by step yang paten dalam merancang UI UX yang umum diterapkan oleh UI UX designer seluruh dunia? Ada yang namanya design thinking, kayaknya itu yang paling populer dan kayaknya setiap bootcamp pasti ngajarin itu. Jadi ada 5 step gitu ya. Pertama empati, define, ideate, terus prototype sama tes. Nah itu jadi kayak langkah-langkah yang sebenarnya itu langkahnya nggak selalu linear ya, bisa bolak-balik gitu. Nah kayak gitu. Nah itu yang paling sering diterapin di kerjaan. Tapi sebenarnya bisa dipotong juga sih. Misalnya ada hal-hal yang kita skip gitu, terus urutannya bolak-balik kayak gitu. Nah namanya design thinking kayak gitu. Menurut saya sih itu yang dipakai mayoritas, tapi saya nggak bilang semuanya pakai ya. Karena ada aja yang tiba-tiba langsung ke UI, kayak misalnya saya sendiri karena di software house itu jarang banget empathize, define idea, urutannya nggak kayak gitu. Saya biasanya ya langsung prototype aja gitu, bahkan nggak tes kayak gitu. Jadi itu idealnya gitu ya. Idealismenya tuh design thinking, tapi di prakteknya mungkin nggak kayak gitu. Kayak gitu sih, namanya design thinking. I see. Berarti kalau secara standarnya itu dari design thinking, tapi implementasi di industri itu balik lagi ke role dari company masing-masing ya Kak? Iya, sama kebutuhannya. Mungkin karena waktu kan, jadi kita nggak butuh proses yang kadang udah ada requirement dari user gitu, meskipun sebenarnya kalau bagi sebagian orang tuh salah ya, kalau misalnya kita langsung minta fitur apa yang dibutuhkan kayak gitu kan salah sebenarnya kalau di UX research. Cuman biasanya kayak di software house ya udah aja dari situ langsung dibikin kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk teman-teman yang nanyain soal kerangka berpikir tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Blumenkrantz. Pertanyaannya, tren huge text yang biasanya ada di website itu, bagian Jumbotron, bagus tidak Kak? Atau tergantung konten si website itu sendiri? Huge text, jadi teksnya besar gitu ya? Supposedly ya, pertanyaannya. Terus cuman teks doang atau gimana tuh ya? Jadi typography doang atau gimana ya? Coba. Di sini nggak dijelasin detail sih Kak, questionnya di bagian Jumbotron katanya. Jumbotron tuh hero section kan ya?
Iya, Review text yang biasanya ada di website itu bagian jembatan bagus atau tidak Kak? Atau tergantung konten si website itu sendiri? Ya tergantung sih kalau menurutku ya. Eh Kalau saya sih suka emang misalnya untuk headline tuh gede banget, terus subtitlenya tuh kecil, deskripsinya kecil kayak gitu. Saya juga sering kayak gitu kan. Nah, cuman tidak melulu harus kayak gitu. Karena itu apalagi landing page ya. Landing page tuh kamu tuh sekreatif mungkin gitu buat menarik perhatian si orang yang ngelihat ketika pertama kali ngeliat website itu. Bisa jadi justru yang dilihat bukan teks pertama kali. Kalau 3D gitu, animasi 3D bisa jadi itu jauh lebih menarik ketimbang teks doang kayak gitu. Nah ini tergantung konten si website itu sendiri benar sama kayak kamu tuh punya tujuan kenapa ada teks itu gitu di situ buat narik perhatian dari si user untuk landing page ya. Kalau menurut saya sih gitu. I see. Jujur, karena aku nggak familiar dengan UI UX, aku agak kurang relate ya. Tapi mungkin ya bener juga ya, bisa untuk menarik perhatian juga. Dan biasanya kalau ada yang kayak gitu, memang kita kayak langsung tertuju ke sana gitu ya, kapal matanya. Yang pertama kali dilihat kan, karena dia paling besar sendiri kan, paling di-emphasize kayak gitu kan. Kalau emang ada tujuannya berarti kan dia ada sebesar itu kayak gitu. Tapi nggak selalu harus teks besar kayak gitu. Bisa jadi ilustrasi yang bagus, terus atau 3D animasi 3D gitu. Itu mungkin aja. Atau menurut saya ya, misalnya nih kita ketemu sama satu landing page yang hero sectionnya tuh isinya cuma sekalimat dan tulisannya kecil atau regular gitu ya. Menurut saya itu juga tetap menarik loh. Bisa kayak minimalis, web space-nya banyak, tapi dapat aja gitu. Itu bisa aja. Jadi nggak harus huge text kayak gitu sih. Oke, agree sih. Sebagai user, aku cukup setuju sih dengan apa yang kamu sampaikan. Kalau tujuannya emang untuk nge-attract user, perhaps bisa dipakai. Tapi again, depends on the purpose kali ya, Kakak. Iya, betul. Oke. Kalau yang nanya ini ada follow-up question lagi, boleh lewat chat ya, atau boleh ditanyain lewat itu. Kita lanjut ke question selanjutnya, Kapam. Ini dari Anon. Apa manfaat menerapkan perancangan UI UX sesuai dengan materi yang abang sampaikan? Abang lagi. Waduh. Sebenarnya kalau yang materi yang saya sampaikan yang prinsip desain tadi, jadi kan ini menarik nih. Kebetulan di chat juga ada bahas kan desain benar, desain salah gitu ya. Nah sebenarnya prinsip desain itu meminimalisir kesalahan gitu. Bukan salah sih, kayak nggak pas aja gitu. Misalnya kita bikin ini deh button chevron kiri, tapi pas lagi diklik itu malah bukan next tapi previous, kan itu salah ya kayak gitu. Nah jadi intinya sih meminimalisir kesalahan atau membingungkan user kayak gitu sih, prinsip-prinsip yang tadi gitu fungsinya. Sama kayak di prinsip desain kan ada ya macam-macam tuh, kayak misalnya hierarki kayak gitu-gitu ya. Itu juga sebenarnya itu yang membedakan desain sama seni ya. Jadi desain itu bisa dipelajari dan kita kalau menerapkannya itu bisa mendapatkan hasil yang kemungkinan besar disukai orang kayak gitu. Atau baik untuk digunakan orang kalau konteksnya UI UX ya. Jadi gunanya prinsip itu tuh ya itu kayak paling nggak kita tuh benar sama bagus gitu. Kayak gitulah. Dan dapat user experience-nya gitu. Jadi kayak dikasih tahu lah tips-tipsnya supaya bisa benar kayak gitu. Berarti lebih ke kayak acuan kita untuk at least baseline daripada si UI UX itu sendiri sesuai dengan standar general dulu gitu ya, Kapam? Ya benar kayak gitu. Karena sebenarnya kenapa sih ada desain yang dibilang jelek? Kita ngeliat orang bilangnya selera kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya di prinsip desain tuh sebenarnya kita bisa ngebedah kenapa itu disebut jelek gitu. Pasti ada yang dia langgar dari prinsip desain, makanya desainnya nggak enak dilihat kayak gitu. Jadi si selera itu bisa distandarkan gitu, minimal enak gitu.
atau nggak harus bagus banget tapi enak dilihat tuh. Agree banget sih Kak Pam. Jadi dari topik yang Kak Pam bahas tadi, tujuannya at least supaya desain dari kita itu, baik pemula, apalagi pemula sih, supaya bisa ngikutin standar UI UX yang general dulu. Sisanya itu balik ke industri tempat kerja masing-masing atau purpose kita masing-masing gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari tester, pertanyaannya, tips kalau mau freelance sebagai UI designer, Kak? Nah, kalau tips sebagai freelance, saya nggak bisa bilang, karena saya selalu dapat dari teman ya. Jadi kekuatan orang dalam. Jadi berarti tipsnya cari orang dalam dulu dong, Kak. Aktif di WPU. Jadi silaturahmi itu membuahkan rezeki. Jadi yang saya dapat itu, nih freelance pertama saya itu dari WPU. Terus freelance kedua saya itu dikasih tahu orang WPU di komunitas dia. Jadi masih WPU juga ya. Terus selanjutnya tuh teman kantor. Jadi kayak ya nggak jauh-jauh dari kisaran itu gitu. Karena UI UX itu biasanya kerja sama developer. Ya gabungnya sama developer karena dia pasti butuh kita. Kalau kamu gabungnya sama UI UX designer lagi kayak ya mungkin sih kamu dapat job juga. Cuman kan barengan sama dia atau enggak ya jadinya saingan gitu antar sesama UI UX designer. Jadi pergilah ke tempat-tempat yang kira-kira membutuhkan kamu gitu. Saya dapatnya dari teman semua sih kalau freelance. Kerjaan juga sih. Gimana ya? Kerjaan juga dari orang WPU tuh. Jadi WPU tuh sangat bagus, sangat positif kalau kita benar-benar bisa apa ya, jadi nggak cuma ngabisin waktu doang tapi kita bisa dapat manfaat dari situ. Jadi tunjukin aja gitu ke teman-teman kamu kalau kamu tuh emang bisa desain, ngerti desain, nanti mereka datang sendiri gitu. Oke, berarti TLDR cari orang dalam. Iya sih. Tapi aku tuh oke, emang ada tiga deh. Tiga itu karena lowongan orang dalam gitu. Terus tapi satu tuh di approach gitu kayak dia yang nawarin gitu. Jadi bisa emang karena kamu yang dapat mokernya dari orang dalam atau ya kamu yang disamperin kayak gitu. Berarti kalau kayak konsepnya disamperin, itu balik lagi ke poin pertama Kak Pam tadi soal portfolio, in which kita perlu nge-show portfolio kita bagus gitu ya, supaya orang approach kita duluan gitu ya. Betul. Begitu. Oke, thank you Kak Pam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anon, pertanyaannya, hal yang paling penting dalam desain UI UX itu apa aja sih Kak? Paling penting itu user ya, kalau menurutku, karena namanya juga user interface, user experience. Jadi poin utamanya adalah user. Apakah dia itu mudah digunakan, terus apakah si user itu seneng lihatnya atau enggak kayak gitu. Bukan diri kita sendiri ya, bukan kita gitu. Berarti jadi kayak kalau kita mau desain I see. Berarti kalau kita mau desain something, kita harus memposisikan diri kita as a user gitu ya? Itu satu cara memposisikan diri kita ke user atau kita mencari user gitu. Jadi kayak ada respondennya. Respondennya langsung ke kliennya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai user itu ada namanya heuristic evaluation. Jadi kita evaluasi dengan beberapa poin-poin gitu ya. Kita yang pakai sendiri gitu aplikasinya atau prototipenya. Tapi akan lebih baik lagi biar nggak bias juga. Kita tuh pakai responden orang luar kayak gitu. Kalau misalkan kita susah dapat responden orang luar, misalnya kita di kantor nih, bolehlah, tapi jangan developer ya. Bolehlah kita nanya ke tim sales yang emang nggak ngerti apa-apa gitu soal si projectnya gitu ya. Terus kita minta tolong, coba dong ikut survei saya atau ikut tes saya kayak gitu. Kayak gitu sih bisa. Itu biar nggak bias. Dan kalau sebisa mungkin jangan teman dekat atau keluarga karena bisa dibilang bagus kayak gitu. Kadang enggak.
Mm-mm. Oke, thank you Kak Pam. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Slido. Ini dari Anon. Cara Mm-mm. mengatur pewarnaan seperti gradien dalam desain yang baik dan benar seperti apa ya? Kalau gradien sebenarnya kan ada color theory ya, yang ada yang sebentar, ada yang nelpon, saya decline dulu ya. Iya, ada color theory gitu. Jadi ada yang kayak monokrom, analog, terus macam-macam ya. Nah, itu bisa dipelajari. Coba kamu cari color theory, itu padanan warna-warna gitu enaknya kayak gimana. Nggak cuman dua warna solid, tapi gradient menurut saya juga bisa pakai color theory sih, kayak gitu. Oh, gradien juga berarti bisa ngikut color theory ya. Mm. Oke, dari Slido itu aja Kak Pam, tapi ini ada beberapa juga dari chat. Ini coba aku manjat ke tebing dulu ya. Oke, siap. Kita coba lihat pertebingan chatting ini. Teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh kirim di Slido, boleh juga tanya dari sini juga. Hari ini rame. Eh, Kenapa Oke. Kak Pam? Sorry. Hari ini rame. Oke. Oh iya, rame. Mantap-mantap. Weekdays masih semangat. Ini Iya. ada pertanyaan dari Kak Asad. Hmm. Pertanyaannya, sebelum desain, apa perlu buat kerangka-kerangka seperti tata layout ya Kak Pam? Nah itu kalau di kita namanya wireframe. Dibilang perlu, saya suka nge-skip sejujurnya. Tapi kalau misalkan intinya mah ya, kalau nge-sketsa atau bikin wireframe itu meminimalisir kesalahan ketika kita bikin desain yang emang udah full gitu, full warna, terus auto layout segala macam. Nah, kan itu lama ya bikin yang full kayak gitu. Nah, kalau kita udah punya layout yang udah benar gitu ya, itu bakal lebih cepat. Kayak kita udah tahu mau taruh mana, dan itu meminimalisir kesalahan yang kita, jadi menghemat waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita salah pas lagi bikin mockup, kan lama. Tapi kalau kita salah di wireframe, ngebenerinnya lebih cepat. Kayak gimana ya? Ngebenerin, kan dia cuman garis-garis doang gitu ya. Terus warnanya juga masih grayscale kayak gitu. Jadi lebih cepat ngebenerin di wireframe dibanding di mockup kayak gitu. Fungsinya wireframe. Tapi sejujurnya proses wireframe sendiri tuh saya nggak jarang sih. Kayak gitu, jarang pakai. Biasanya di bootcamp doang sih saya pakai di kerja. Berarti justru Hah? berarti justru wireframe itu jarang dipakai ya Kak Pam. Soalnya dulu pas aku ikut bootcamp gitu, kita tuh kayak wajib pakai wireframe kayak gitu kan. Itu, tapi nggak tahu kenapa ketika saya udah terjun gitu ya ke kerja, nggak dipakai sih gitu wireframe. Mungkin karena waktu itu tadi yang saya bilang, karena ngejar waktu kan. Jadi langsung. Oke. Mm-mm. Tapi Dan emang saya kayak gitu sih. iya sih. Dan karena Iya, saya bukan biasanya itu nggak sih Kak? mm, Iya, gila. iya. Kayaknya agak Oke. putus nih. Karena kita kayak nabrak gitu ya. Iya, gitu. Sorry ya guys ya. Mm. Tapi agree banget, kapan biasanya emang kayak gitu sih, apa yang diajarin di kita di bootcamp atau mungkin di kuliahan gitu ya. Aku berhubung kuliah dan kerjanya juga masih agak linear. Kadang-kadang tuh beda standarnya, standar di pendidikan Iya. dengan standar di industri. Jadi, iya agree banget sih poinnya Kak Pam. Kayak misalnya nih, tambahan aja ya. Misalnya di kita oke lah nggak ngikutin design thinking gitu ya. Secara idealisme tuh salah gitu, bukan design thinking secara teori. Tapi pas lagi kita ngedeliver gitu UI-nya, terutama UI ya, itu yang di bootcamp malah kurang ilmunya. Kita baru dapetin pas lagi kerja gitu. Ketika kita ngedeliver user tuh mesti ada desain sistem yang lengkap dan segala macem. Nah itu malah nggak dipelajarin di bootcamp atau di YouTube kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang secara teori malah di skip, tapi ada hal-hal yang untuk profesionalitas tuh harus ada kayak gitu.
yang nggak didapetin di bootcamp sama di YouTube ya, kalau menurut saya kayak gitu. Agree sih, agree banget. Oke, kalau begitu untuk question so far itu dulu. Kapan kalau teman-teman masih ada mau menanyakan something, boleh lewat Slido-nya atau boleh kirim di chat ini juga. Nah, Oke, agenda kalau selanjutnya kita gimana? Kapan praktek nih? Atau gimana? iya mau praktek sih, sebenarnya saya udah nyediain eh, udah jadi gitu ya. Tapi saya pengen kalian juga belajar sih, kayak Wih, gitu. keren. Ini Yuk, kita semuanya yuk. mm-mm. Oke, jadi ini yang jadinya kayak gini ya kurang lebih. Saya kasih contoh dulu. Ini sebenarnya yang udah pernah saya buat, nggak saya ubah lagi. Saya kayak gini ya, kalau di hover dia warnanya ngelanjut gitu, terus kalau kayak gini di hover warnanya berubah, ini juga di hover berubah, ini juga harusnya berubah nih. Ini kayaknya ada sesuatu. Nah kalau ini akordion juga ada animasinya dari expand ke point height ke expand ya. Terus ini juga misalnya show more, ini juga ada animasinya dikit gitu, pakai prototype show less. Terus ini juga buttonnya masih konsisten sama yang tadi. Terus, nah ini juga pakai animasi sih, maksudnya prototype interaction. Itu di navbar, kayak misalnya gini, ada menu sama sub menu. Terus kalau diklik, nanti dia pindah halaman kayak gitu. Lalu ini ada running text kayak gitu. Ini yang bakal kita pelajarin hari ini. Terus ini kalau diklik juga dia bisa kayak gini. Oke, mungkin saya ngajarin yang paling sederhana sih, button gitu ya. Nah, sebenarnya kalau, nah ini ada nih, ini harusnya juga bisa saya coba. Ini ada juga yang lain. Ini kayaknya, nah ini juga mengubah warna ya. Oke, nah buat yang basic bangetnya saya nggak ajarin ya. Saya ngajarinnya langsung gimana cara button itu nanti dikasih interaksi gitu. Misalnya kayak gini, oke, saya bakal ngajarin dari bikin button sama auto layout. Nah ini pertama kita bikin frame-nya dulu. Terus kalau misalnya ini kan ukurannya 288, ini 56. Terus kita ikutin aja warnanya. Terus dikasih rounded. Terus dikasih teks. Ini teksnya saya copy aja. Ini dikasih auto layout. Oke, dikasih icon. Nah, mungkin saya lebih negesin ke sini ya. Mungkin kalau frame kayak gini kalian udah tahu ya. Frame, tapi kalau auto layout juga mungkin ada sebagian yang nggak tahu. Nah, yang saya mau ajarin ini penting sih untuk interaction ya. Bikin create komponen. Ini yang bentuknya kayak ketupat ini di samping mas yang paling kiri di tengah gitu. Nah ini si komponen ini adalah master desainnya untuk elemen-elemen yang akan ingin kita copy gitu ya. Jadi masternya itu namanya komponen. Kalau yang udah di dalam komponennya itu ada beberapa jenis, nah itu namanya varian kayak gitu. Nah sekarang kita setelah udah dibikin buttonnya, fix kita mau bikin button kayak gini yang bakal diubah-ubah di selanjutnya. Kita klik aja ininya komponennya, terus kita kasih nama misalnya button contoh ya. Nah terus ini kan baru satu nih. Nah si ketupat tadi itu tiba-tiba berubah jadi wajik, di tengahnya ada tanda plus. Nah ini kalau misalnya kita klik, dia bakal nge-copy atau duplikat si button pertama tadi dan jadi varian kedua. Kalau kita perhatiin di sebelah sidebar kanan ada current varian, terus properti 1 varian 2. Dia otomatis ya. Sedangkan yang pertama itu namanya default.
properti 1 default. Nah ini bisa dikasih nama di rename. Kita kasih state gitu ya. Yang pertama tuh state enabled. Default aja deh, default. Terus yang kedua state hover, kayak gitu. Yang sederhana dulu. Nah misalnya kita pengen ketika di hover warnanya berubah kayak gini, belum ada animasi ya, cuma berubah warna. Nah kita ingat lagi tadi ada state, yang pertama namanya default, yang kedua namanya hover. Kita pengen itu terjadi ketika hover berubah warna, berarti si button pertama ini yang kita kasih interaction atau animasi untuk button kedua gitu, berubah pindah ke button kedua. Nah caranya tuh di sidebar kanan di samping desain tuh ada prototype. Nah di bawahnya tuh ada interaction. Nah di sini kita ada pilihan, kan muncul nih modal gitu di sebelah kiri, on click, on drag, while hovering, while pressing key atau gamepad, nah segala macam. Nah ini kalau on click kan, kalau button tuh biasanya pindah ke page baru atau section baru. Kan kita nggak pengen itu. Yang kita pengen adalah dia berubah warna kan. Ketika di hover, berarti while hovering. Terus ada non, navigate to, change to, sama back. Nah kalau navigate to tuh untuk pindah ke frame lain. Kalau change to itu untuk pindah ke varian lain. Nah tadi sebelumnya kita udah punya 2 varian kan, yang default sama varian kedua. Nah di default ini kita change to ke varian ke hover, ke state hover, yang varian kedua yang udah kita rename menjadi hover kayak gini. Untuk ngeceknya kita harus bikin frame ya, terus di copy. Nah ini udah ya, dia bakal berubah warna gitu kayak gini. Oke, kalau ada yang mau tanya atau masih bingung atau yang butuh diulang, bilang aja gitu, karena ini basic banget untuk masalah mengubah varian. Ini kita alt gitu, alt drag atau Ctrl C, Ctrl V juga boleh. Ini ada yang tanya kapan dari Aufa Rizal. Katanya itu pakai dari UI Design Kit atau bikin from the scratch ya Kak? Saya bikin from the scratch sih. Jadi kalau saya untuk landing page sebisa mungkin nggak ngopi dari UI kit atau yang lainnya gitu, karena kalau saya jadi user, karena saya mikirnya gini, kalau saya jadi user, kalau dapetin landing page yang dari UI kit, ketika dia tahu ya kita dapetin UI kit atau template gitu, malahan yang template yang udah jadi gitu, saya sedih sih gitu. Jadi kayak nggak pengen aja kalau landing page terutama, kan saya dapetin dari landing page yang saya bikin kayak gitu. Cuman saya biasanya suka terinspirasi dari animasi front end gitu. Jadi biasanya saya cari button animation, terus saya buat animasinya gitu di Figma. Kayak gitu, tapi nggak pakai UI kit. Dan saya kan tadi praktekin. Gitu. Nah, ada lagi yang nanya mungkin? So far itu aja Kak. Berarti ini from the scratch ya Kak Aufa. Karena itu tadi memposisikan diri di si user gitu ya Kak. Iya. Nah ini kan tadi saya udah copy paste. Nah cara ngebedainnya kalau si master bentuknya kayak gini deh. Master itu ada di dalam komponen variannya, terus warnanya wajib solid gitu ya. Sementara hasil kopiannya gitu, anaknya dia itu wajibnya outline. Kayak gitu cara ngebedainnya. Nah kalau misalkan ini saya ubah masternya ya, misalnya jadi button, dia ikutan berubah gitu, button kayak gitu. Tapi kalau kita ubah di anaknya, si masternya nggak akan berubah. Misalnya button nih, button kayak gitu. Itu soal komponen sama varian. Dan kenapa untuk interaction itu kita perlu tahu banget soal komponen sama varian gitu ya. Karena dia ada change to-nya itu, dia step-nya bisa macam-macam, bisa drag, bisa selain klik, bisa hovering segala macam. Dan change to kayak change to tuh berarti si dianya itu nggak pindah page langsung di komponen ini atau di varian ini, dia berubah gitu, kayak gitu. Ini misalnya kita udah bikin,
Kita coba play aja gitu. Nah, berubah warna kan ketika di hover. Gitu. Oke, saya bakal ngulang lagi tapi mungkin variasinya beda ya. Kalau yang tadi itu cuma ngubah warna, saya pengen ada kayak gerak gitu. Misalkan yang ini contohnya dia tuh, ini kita contohin dulu ya. Nah, dia tuh kayak ada animasi gitu, ada oval masuk ke dalam kan. Sebenarnya kalau animasi itu kita mencari logikanya dulu. Kalau kayak gitu berarti ada sesuatu yang bergeser di luar frame ini dan dia masuk sampai penuh gitu kan. Berarti kita harus bikin sesuatu yang berwarna yang dimulai dari sebelum dari frame ini dan dia berakhir di dalam frame. Nah kayak gitu. Jadi harus tahu ngebayangin dulu. Kayak saya pengen kayak gini berarti ada warna yang di luar frame dan dia masuk sampai ke dalam frame. Logikanya mesti dapat dulu baru kita bikin. Nah ini ya saya hapus, saya bikin dari awal. Nah ini misalnya saya benar bikin ya ini. Ini frame. Terus saya lihat ini ukurannya samain aja kayak tadi ke desain dulu 288 sama 56. 288 56. Terus kasih rounded. Terus warnanya sama. Terus ini juga masih sama, di copy aja, kasih auto layout. Nah, selanjutnya kita kasih dulu komponen, terus ini button contoh 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih di button contoh 2 kita udah dapet teks di dalamnya, kita ada arrow right. Nah, saya pengen dia juga ada si warna itu tadi, warna yang dimulai dan berakhir sebelum dari frame ini. Oke, kita tambahin pakai shape aja ya. Terus karena dia ada ini nih absolute position, kita klik supaya dia bisa keluar gitu. Karena kita mau taruh di luar dan nggak kelihatan nih. Ini kita iniin dulu, klik kontennya kita matiin biar kita tahu posisinya. Digeser ya, jangan sampai dia keluar dari komponen. Jadi pastiin dia masih di dalam komponen button contoh 2 gitu. Oke, terus samain tingginya, samain lebarnya. Ini kan tadi lebar buttonnya 253, ini juga samain 253. Oke, digeser dulu. Oke, terus kita kasih warna yang kedua. Nah, ini step pertama ya. Itu udah dapet. Nah, sekarang kita bikin varian yang kedua. Oke, nah ini juga clip kontennya dimatiin. Kan kayak gini. Nah, yang kedua, kita bikin dia ke dalam sini gitu. Ke dalam frame-nya. Oke, terus taruh send to back. Ini klik konten kayak gini. Saya sebenarnya lupa ingat nih. Semoga bener ya. Ini berarti step pertamanya. Kita bikin aja 1 gitu. Ini step keduanya. 2. Ini apa ya? Animation gitu misalnya. Oke. Nah, ini klik konten dulu. Jadi seolah nggak ada kan. Padahal tadi
ada gitu. Karena di clip konten dia di hide sesuai dengan ukuran dari si frame-nya. Nah, terus kita ke prototype, tambah interaction, terus masih sama kayak yang tadi, itu misalnya while hovering gitu ya. Terus change to ke 2. Nah, cuman kali ini kita kasih ke Smart Animate. Oke, samain aja gitu, settingannya sama gitu. Nah, kita coba hasilnya. Oke, udah ya. Cuman ini kotak harusnya bulat. Bentar. Kita coba ininya dikasih rounded juga biar lebih smooth. Dikasih clip konten lagi. Nah, udah sesuai yang kita pengenin ya. Kayak gitu. Intinya mah kita tahu kan animasi itu frame by frame gitu ya. Kita tahu frame satunya mesti kayak gimana, frame 2-nya kayak gimana. Jadi kita tahu awalnya kayak gimana, sampai akhirnya kayak gimana. Jadi tengah-tengahnya juga kalau mau dipikirin boleh aja. Nah, Smart Animate itu dia otomatis melanjutkan gitu. Dari si shape yang pertama ke shape kedua, dia bakal mikir kayak gimana dia transisinya gitu. Dia pikirin sendiri. Gitu, kurang lebihnya. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan? Ini udah button contoh kedua ya. Yang pertama tadi cuman hover berubah warna. Ini ada animasinya gitu. Ini ada yang tanya kapan, tapi ini kelewat ya tadi dari aku, sorry. Pertanyaan dari Tommy Mulyawan. Mohon izin bertanya, Kak, itu toolsnya pakai apa ya? Nama softwarenya Figma. Tapi tools yang mana nih? Mungkin dia bisa. I think untuk yang ini sih yang Kapam pakai Figma ya, supposedly Kak Tommy. Ada versi webnya juga, atau kalau Kak Tommy juga bisa desktop. Iya. Ini ada dari Inori Dokusha juga, Kapam pertanyaannya. Kak, kalau untuk pemilihan warna itu bagaimana ya supaya cocok? Pakai color theory. Jadi dia tuh ada macam-macam. Nah, itu misalnya warna ini cocoknya sama warna apa gitu. Kalau ini kan saya case-nya pakai monokrom ya, atau monokrom. Jadi kayak masih satu warna tapi hue-nya beda gitu, atau saturation-nya beda. Nah, ini yang paling gampang ya. Jadi biru ke biru tua kayak gitu. Ini ada di color theory juga salah satunya gitu, cara memilih warna. Nah, terus ada yang misalnya berseberangan. Saya lupa namanya apa ya. Pokoknya ada yang berseberangan gitu. Misalnya kalau nggak salah nih ya, oranye sama ungu apa kuning sama ungu gitu, itu berseberangan kayak gitu. Itu bisa. Jadi cari aja namanya color theory kayak gitu. Kalau mau, ini saya kasih juga deh linknya. Ada juga yang namanya color.adobe. Nah, ini dia langsung gitu milih. Explore color. Dia langsung milih secara otomatis temennya sesuai dengan yang kita pengen. Nah, ini kan analog nih ya. Kalau kita ubah ke nih monokromatik gitu misalnya. Nah, ini satu gitu kan. Ini bawahnya paletnya langsung berubah juga. Dan ini langsung kelihatan dia satu. Nah, terus misalnya yang berseberangan itu kalau saya komplementari. Nah, ini kan seberangan nih. Si hijau sama si pink kayak gitu. Misalnya kita ubah ke oranye. Oh, oranye sama biru. Kuning sama ungu ya. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Jadi tinggal digeser-geser gitu. Kayak gini sih kalau mau cari padanan warna ya. Saya kasih deh ini linknya. Sebentar. Oke, Thank you. Ini ada pertanyaan juga dari IMAA. Kapan biasanya kalau pattern kakak bikin sendiri atau nyari dari web ya? Boleh minta web referensi yang sering dipakai?
Apa tadi? Kalau apa? Kalau pattern, biasanya bikin sendiri atau nyari dari web kah? Kalau misalnya dari web, ada referensi yang sering dipakai nggak? Pattern apa tuh? Pattern. Oh, Pattern. pattern tuh kayak gimana ya? Pattern yang untuk background atau gimana ya? I think itu lebih ke kayak desainnya gitu kali ya, Kak. Maksudnya kayak the way you decide to make something. Misalnya, Oh, bikin landing page-nya kayak gini. Nah, gimana tuh cara nemuin idenya gitu. Oh, ini hmm, di background kata dia. background. Oh, kalau pattern. Kebetulan kantor saya berlangganan Freepik. Jadi saya cari di Freepik gitu. Nih, namanya Freepik, ada sih dia free-nya juga. Freepik menurutku bagus sih. Freepik. Atau kalau mau bikin sendiri. Kalau nggak susah ya, bikin sendiri. Kadang-kadang saya juga bikin sendiri sih. Kayak misalnya pattern wajik gitu ya. Kan gampang tuh. Tinggal di copy paste gitu. Atau pattern dot. Nah itu saya juga suka bikin sendiri. Polkadot, terus wajik. Yang gampang-gampang bikin aja sendiri gitu. Oke, berarti bisa bikin sendiri atau bisa ambil dari web, salah satunya Freepik ya, Kak? Aduh, saya jadi sales. BA. Oh, Ini iya. ada pertanyaan juga dari Readlock Free. Hmm. Setiap color kan ada artinya ya. Gimana ya biar cepat hafalnya, karena kadang kalau desain suka masih buka-buka Google, jadinya duration for desainnya molor gara-gara baca-baca doang, kagak desain-desain. Menurut saya nggak apa-apa molor dikit gitu baca daripada salah kan. Tapi dari itu masuk research juga gitu kan. Kenapa kamu memilih warna itu, ada alasannya. Menurut saya nggak salah sih. Lagi pula paling kalaupun baca nyari kayaknya nggak mungkin sampai 2 hari deh. Paling lama itu sehari udah lama banget, dan itu kayak kamu udah perfeksionis banget gitu nyari alasan kenapa pilih warna itu kayak gitu. Berarti dia totally oke ya, Kak, ya, kalau kita masih baca-baca gitu referensinya. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak perlu dihafal semua artinya apa gitu. Cuman ya disesuaikan aja gitu sama karakter perusahaannya. Terus di googling gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Kalau menurut oke. Kita beralih ke question dari Slido juga, Kak Pam. Ini ada dari Anon. Setelah Hmm. buat desain web nih di Figma, bisa nggak Hmm. sih dijadiin code gitu? Soalnya sekalian buat webnya. Bisa, tapi CSS yang saya tahu ya. Dan itu cuman ada di profesional. Nah, saya kan ini pakai akademik. Mari kita coba. Apakah keluar? Oh, keluar. Berarti bisa cuman di profesional atau education. Karena sekarang Figma sudah mempersulit untuk mendapat education. Jadi kalian-kalian yang masih punya email kampus, email sekolah yang belakangnya ac.id gitu ya, segeralah mendaftar Figma Education Plan gitu. Karena dia setara profesional tapi gratis. Saya kasih ya. Kayak gitu. Saya kira bakal banyak yang nanya soal interaction, tapi itu enggak. Oke. Oke, berarti jawabannya bisa ya. Iya, ini kalau mau yang education gitu ya. Oke. Itu caranya diaktifin dev mode ya, yang di sini nih. Ada toggle warna kalau mati warnanya hitam, kalau aktif warnanya hijau. Kalau hijau artinya dia dev mode. Nah, di bawahnya tuh ada ininya nih, contekan CSS-nya. Tinggal copy paste. Kebetulan saya kemarin tuh kalau bikin web dari Figma juga langsung aja copy paste gitu CSS-nya. Kalian HTML pasti hatam lah ya. Tinggal masukin CSS-nya aja. Gitu. Oke, berarti jawabannya bisa ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari tester. Sebagai UI designer, ketika memilih warna untuk desain yang dibuat, apakah pemilihan warna berdasarkan filosofinya atau cuma karena merasa cocok dengan warnanya? Karena saya cukup pemalas, saya milih warna biasanya dari logonya sih. Bener. Perusahaan udah ada logonya dan itu masuk ke brand identity dia kan. Jadi kayak ya udah aja, ambil aja dari logonya. Kalau ada logonya ya.
Kalau nggak ada logonya ya berarti saya harus cari tahu gitu. Karakternya disamain sama karakter perusahaannya gitu. Saya perusahaan makanan biasanya kan rata-ratanya warnanya merah kayak gitu. Terus Oke. perusahaan game biasanya ungu, disesuaiin aja. Oke. Berarti bisa dengan baseline color yang udah ada dari logo misalnya, atau ya balik ke filosofi juga bisa ya, Kak? Mm-mm. Oke, ini pertanyaan terakhir di Slido. Kak, kalau untuk pemilihan warna itu bagaimana ya supaya cocok? Ini harusnya udah kejawab ya di pertanyaan warna-warna Iya. Ini kayaknya sebelumnya. warna ada 3 apa 4 nih pertanyaan. Iya, Iya. kayaknya itu being a big issue gitu loh, Kak. Soalnya when I was learning about UI UX juga aku emang agak struggle di pemilihan warna. So I think ya I feel them lah ya. Oke, ini tadi saya kasih ini juga ya. Colors.co. Nah, kalau yang tadi Adobe Color itu kita mesti geser-geser. Kalau ini dia bisa langsung bisa explore trending palettes. Itu langsung palet yang udah jadi gitu. Bisa ambil dari sini, tapi sebisa mungkin maksimal 3 warna gitu dalam satu web atau apps gitu ya. Paling bagus 2 aja cukup sebenarnya. Ini saya mau copy. Ini copy paste colors.co kayak gitu. Oke, yang soal interaction mungkin ada yang mau nanya. Soalnya nanti saya bakal ngeluarin challenge nih. Ada challenge guys. Hadiahnya apa, Kak Pam? 3 pemenang masing-masing 100.000. Jadi ada 3 pemenang masing-masing 100.000. Jadi total 300.000. Oh my god. Lumayan banget sih kalau buat saya ya. Ingat, iya. Aduh, nyesel gak ikut di Figma dari tadi. Iya. Yuk, Nah, iya mungkin kalau yang nggak dengar tadi bisa ini sih ke YouTube. Bupi kenangan dapat. Ini lumayan kan kamu dan si crush kamu gitu kan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Kapam, while waiting ya, teman-teman, ada hadiah karena nanti akan ada challenge dari Kapam. Akan ada 3 pemenang. Each pemenang akan dapat 100.000, lumayan banget untuk beli kopi kenangan atau nongkrong di Starbucks 2 kali gitu ya, atau 1 kopi plus 1 coklat bisa banget. Jadi teman-teman yuk ikutin terus dan tungguin challenge-nya. Sambil kita lanjut, ini ada pertanyaan dari Kak Tommy Mulyawan. Pertanyaannya, mau tanya lagi, untuk referensi interaktifnya ada di mana ya? Yang saya buat nih. Gimana Kak Tommy? Yang kamu buat atau referensi in general? Ini yang saya buat. Kalau yang cover kayak gini mah kayaknya di semua YouTube juga ada kayaknya. Cuma saya waktu belajar di bootcamp. Yang kedua, saya ngarang sendiri sih. Gitu. Pakai logika animasi gitu. Sebenarnya ini kalau saya yang kedua karena saya ngelihat di front end. Jadi waktu itu saya nyarinya nyari codingan dulu, codingan front end button gitu. Karena dia applicable gitu, udah ada codingannya, saya coba bikin di Figma-nya gitu. Jadi saya taunya di ininya dulu. Nah itu sebentar. Itu nah ini sebentar ya. Kayak gini-gini nih, saya suka nyari gitu ya. Di CodePen. Misalnya, nah ini yang kedua ya. Kurang lebih kayak gini. Nah dari sini saya terinspirasi nih. Kira-kira kayak gimana bikin animasinya di Figma kayak gitu. Kan dia dari buletan nih, terus ke gede. Nah itu di Figma tadi saya bikin yang di sini nih. Nggak persis amat sih. Nah kayak gini. Dari lingkaran ke full kayak gitu. Itu sih. Karena saya mau membantu developer kan. Karena saya sadar gitu, kalau misalnya saya minta animasi-animasi gitu, developer bingung. Jadi saya harus nyari kodenya dulu,
baru saya bikin desainnya. Jadi saya kumpulin tuh animasinya. Jadi saya nggak mempersusah ya. Kalau Figma-nya dulu takutnya pas lagi dibikin nggak ngerti si developernya. Karena nggak semua developer tuh ngerti cara bikin animation ya, CSS kayak gitu. Nah gitu. Jadi saya cari dulu di CodePen, misalnya button animation kayak gitu. Terus saya kumpulin yang menurut saya suka gitu. Terus saya coba bikin di Figma. Kalau referensinya berarti ini aja, CodePen gitu ya, kodenya dulu. Karena saya berangkatnya dari si developernya bisa apa enggak dulu gitu. Nah ini mungkin pikirannya beda sama yang lain yang mungkin nyarinya di web langsung atau di Dribble yang nggak ada animasinya sebenarnya. Dribble Behance kan nggak ada animasinya gitu. Jadi gini sih cara saya untuk dapetin animation. Begitu. Cari di CodePen. Ini saya kasih tau ya codepen.io. Gitu. Apa menjawab? Harusnya cukup menjawab ya, ini dari Kak Tominya bilang I see. I see. Oke. Iya Iya dong. nih. Iya dong. Kan kita harus akur. Jangan saling memberatkan. Gitu. Boleh contohin flow dari UI UX design ke developer kayak gimana? Kayak misalnya file yang diterima oleh si developer akhirnya kayak gimana, Kak? Sekali-sekali bikin masalah dong, Kak, sama developer. Kadang sih. Coba flow UI UX. Kak Ica kayaknya hilang suaranya ya? Atau saya yang coba? Guys, dengar suara saya nggak? Kak Ica sepertinya hilang. Oke, masih aman ya. Flow dari UI UX Iya, design ke sorry developer. kayaknya. Iya. Jadi kalau di saya itu di awal saya tuh kerjasama sama sistem analis untuk merembukan flow penggunaan web atau aplikasinya. Jadi bukan sama developer dulu. Terus pas lagi pengerjaan kan sistem analis tuh ngerti ya itu possible atau enggak kayak gitu. Pengerjaan udah dibikin kan mockup dikasih ke developer. Nah, biasanya itu setelah mockup dikasih ke developer, dari user itu suka ada change request atau minta revisi. Biasanya balik lagi ke saya untuk nanyain UX, tapi ada juga yang langsung di-solve di developer sendiri tanpa harus lewat UX, kayak gitu sih. Terus file yang diterima oleh si developer akhirnya kayak gimana, saya contohin ya. Mungkin saya contohin yang cukup lengkap. Yang ada desain sistemnya ya. Yang saya buat sendiri. Ini yang masih saya kerjain freelance saya. Jadi biasanya saya tuh bikin project gitu. Satu folder project gitu. Sebentar. Ini benar nggak sih? Oke. Nah, ini ada mobile, icon, design system, web UI. Jadi saya pisah-pisah karena banyak dia. Ini misalnya webnya, terus desain sistemnya. Jadi biasanya tuh sepaket ya. Ada web sama desain sistem. Coba dulu. Nah, di web misalnya kayak gini nih. Ini desain sistem, ada style guide, ada colors, warna yang saya pilih kayak gimana. Ini kayak report gitu. Nah, ini acuan buat si developer. Ada namanya, nama warnanya, ada hex warnanya. Saya bikin mulai dari primary ke grayscale, terus alerts yang standar, success, warning, error, additional colors. Nah, kayak gini nih, standar minimal kalau mau dikasih ke user yang
eh ya, ya ini yang udah profesional ya. Nah kayak gini typography, ada heading, ada body, terus ada ukuran-ukurannya, dan semua hal yang ada di web itu harus ngacu ke desain sistem. Caranya itu dia nge-link pakai libraries. Nah, di publish nanti dia bakal di sini nge-link gitu. Misalnya libraries. Nah, dia itu kan desain sistemnya udah edit jadi nyambung begitu. Ini contohnya standarnya saya bikin misalnya ada judulnya status pengerjaan. Ini ada done, default on progress, need review kayak gitu. Terus ini hasilnya kayak gitu ya, rapih gitu. Terus dikasih page-nya ada nama-namanya web, other, saya pisah-pisahin. Ada export, archive. Archive itu buat yang dibuang. Jadi yang mungkin nggak dipakai lagi, tapi suatu saat kalau misalnya disuruh track back ke previous gitu bisa kayak gitu. Ini lama banget ya, karena banyak. Nah ini grid, terus ada macam-macam breadcrumb, button. Ini semua ada yang pakai animasi juga. Card-nya nggak ada. Icon dikumpulin semua jadi satu. Ilustrasi juga dikumpulin jadi satu. Input dikumpulin jadi satu semua. Kayak gitu. Jadi yang ngebedain desain anak bootcamp biasanya tuh sama yang udah kerja tuh di desain sistem sih. Biasanya desain sistem kalau yang udah kerja gitu lebih rapi dan lebih lengkap. Nggak cuman, bisa tuh cuman warna sama font ya. Nah kalau ini komponennya tuh sampai detailnya tuh kan pakai atomic design gitu ya. Atomic design system itu ada sampai label kayak gini on off. Kayak gitu sih, kurang lebih kayak gini ya pengerjaannya. Serapi mungkin, terus enak dibaca kayak gitu. Gitu kurang lebih bentuknya. Oke, balik lagi. Baca lagi. Oke. Bang, bagi desain sistem yang underrated. Desain sistem yang underrated. Kayak gimana tuh Bang Dominos? Apa Bang Sensasi Delight? Eh, saya bahkan tidak pernah nge-rate desain sistem sih. Cuman kalau mau nyontek desain sistem yang bagus kayak gimana, buka desain sistem Google deh. Sebentar, saya cari dulu ya. Hmm, material design Figma. Oke, ini saya share aja. Ini contohnya yang Google yang udah lengkap banget. Bisa di copy ke Figma, silahkan. Ini mungkin si Google sih kalau menurut saya. Udah bagus banget. Tapi mungkin ya standar menurut anak dribble mungkin kurang heboh. Tapi ya udah bagus. So good tapi nggak banyak orang tahu atau implementasinya. Ya ini mungkin. Mungkin kalau yang ada beberapa yang mungkin masih baru dengar kali. Kayak gini, material 3 desain. Jadi sebelumnya udah ada yang 2 sama 1. Wah, ini saya materi animasinya masih sedikit nih. Apa kalian mau untuk challenge mengeksplor sendiri? Oke. Nah, dia udah lengkap banget ya. Nah, ini agak beda sih. Dia itemnya 0. Kalau saya dulu diajarin itemnya 100. Kayak gitu. Ini udah lengkap banget. Semuanya ada gitu ya. Sampai komponen nih. Cuman ya
Misalnya nih, kayak tab mana tab? Tab. Nah, ya udah gitu aja. Kayak gini doang. Kayak kalau orang lihat, masa gitu doang sih tabnya nggak berwarna. Terus mana nih di hover kayaknya nggak ada apa-apa kayak gitu. Ya emang simple. Tapi ketika gimana ya? Sebenarnya aplikasi itu nggak usah heboh-heboh banget gitu ya. Malah simple bagus. Apalagi kalau aplikasinya tuh banyak fungsinya, banyak teksnya. Jadi sebisa mungkin dibikin ada white space-nya dan minimalis gitu sih. Gitu. Ini mungkin yang underrated ya si Google. Oke bang. Waduh, ada stiker saya jadi malu. Di sini saya langsing. Oke. Iya. Apa ada lagi yang mau tanya atau nggak saya lanjut ke animasi lagi? Saya bakal berulang-ulang kali menjelaskan mengenai gimana cara bikin komponen dari awal sampai kalian hatam. Kayaknya kita boleh lanjut dulu kapan sambil nunggu yang nanya-nanya. Ini saya rampungkan sampai jam 10 aja gimana? Selebihnya boleh nanya ya. Maksudnya ya itulah untuk prakteknya. Oke, itu tadi atau kalian misalnya Kak, saya pengen animasinya kayak gini. Kalau saya emang kira-kira bisa gitu ya, saya coba bikin gitu. Gimana? Saya pengen yang kayak gini Kak gitu. Nggak harus yang bisa di Figma, mungkin kalian ngelihat web ini bisa kayak gini gitu. Nanti saya coba cari tahu gimana cara bikinnya. Terus ini akordion, ini menurut saya bermanfaat ya. Akordion kita coba copy ke sini. Ini card FAQ ya. Ini deh kita tarik. Page. Lalu oke. Misalnya ini kelebaran saya bikin segini. Terus saya bikin yang versi expand-nya dulu atau full-nya dulu. Yang versi yang udah diklik chevron-nya. Saya kasih stroke gitu ya, abu-abu muda. Terus dikasih 16 rounded-nya. Nah, udah kita copy aja nih lorem ipsum ya. Oke, kasih auto layout dulu 16. Oke, kita copy juga. Ini auto layoutnya dikebawahin, dikasih rata kiri atas, tingginya hub. Ini dibikin. Ininya dibikin fill. Oke. Hub contents. Ini juga hub contents. Oke, ini versi ininya. Sebentar, belum ada chevronnya ya. Kasih auto layout dulu. Tambah chevron. Oke, gini. Oke, ini versi udah expand-nya. Nah, selanjutnya kita sama kayak tadi, dibikin komponen, ditambahin komponen yang pakai ketupat ini, terus ditambahin varian. Setelah ada varian kedua, kita ubah si chevronnya jadi di flip, terus ininya dihapus. Oke. Nah, ini gampang sebenarnya. Jadi intinya mah ketika diklik chevronnya atau judulnya ini keluar bawahnya kan. Jadi kita klik dulu si judul sama chevronnya. Lalu kita ke prototype, kasih interaction, diubah ke change to, pindah ke varian kedua kayak gitu. Ini udah satu ya. Nah, kan ketika kita udah nge-hide gitu ya,
dia bisa berlaku sebaliknya juga kan. Nah, ini dikasih interaction juga. On click, change to default. Nah, kayak gini. Kita coba yang bawah ya. Kita copy ke, oh ini sorry, ini kan kita copy ke sini. Sorry, sebentar, ini dikasih warna dulu. Oke, kita copy ke sini. Kita lihat apakah sudah bergerak nanti. Kalau ada yang mau nanya soal animasinya bilang ya. Nih tuh. Jadi akordion gitu. Oh iya, saya bilang mau ngajarin carousel ya atau slide ke samping. Nanti saya kasih tahu. Oke, ada yang request gitu mungkin? Sebentar. Siapa yang cita-citanya jadi desainer elit? Saya bang. Siapa? Tapi jangan desainer elit, tapi apanya sulit gitu. Saya lupa. Kalau buat icon di Figma apa bisa langsung digunakan di codingan? Diekspor dulu ke SVG ya. Jadi dibikin komponen dulu, kan udah tuh. Jadi semuanya dijadiin satu, dijadiin komponennya diekspor ke SVG. Kan yang di codingan icon ini ya, .svg ya. Bang, kenapa UX Jepang itu sangat Jepang? Karena dia bukan Indonesia. Bukan US juga. Tapi mungkin maksudnya kenapa karakternya Jepang banget ya. Mungkin emang budayanya di sana kuat banget gitu. Dan dia punya identitas gitu ya, Jepang gitu. Nah, itu kali ya. Saya kurang paham juga kenapa di Jepang banget. Kapan boleh contohin interaksi on rec, cara makainya gimana? Misal kayak gini animasinya itu, saya lihat ya. On rec. Ini hopper sih. Oh gini. Tidak bisa kakak. Kalau ini tidak bisa di Figma kan gini. Kalau kayak gini, kalau saya ya. Saya bikin Figma-nya nih statis, paling hovernya bisa nih. Terus saya kasih notes sama developernya. Notes-nya ini, ke link ini nih. Ke link kodenya kayak gitu. Jadi ditambahin bisa drag and drop gitu. Lihat kodenya di sini kayak gitu. Jadi membantu developer. Nah gini, enak kan? Di CodePen tuh banyak banget nih contoh-contoh yang Figma nggak bisa, tapi bisa digunakan di frontend. Gitu. Jadi bakal jauh lebih di luar batas lah Figma kalian gitu. Bikin drop down kak, boleh. Oke. Kita bikin drop down. Nah, saya belum mengcopy contoh drop down. Mari kita contek dulu. Kebetulan di sini ada drop down. Kita lihat komponen. Oh, bukan di sini. Jadi intinya kalian mesti ngerti dulu logikanya. Kalau kayak gini kan, drop down itu ketika chevronnya diklik, dia bakal mirip akordeon tadi, bakal keluar ke bawah gitu. Ya udah. Dan setelah dipilih, gitu misalnya pilih 3, dia bakal terpilih input fieldnya berubah dari choose formula ke 3 steps kayak gitu. Ini kita coba copy, kita coba bikin. Nah ininya di copy aja karena dia langsung ya udah komponen, udah varian. Terus kita jadiin komponen, kita tambahin. Nah caranya mirip sama yang ke ini nih, yang tadi saya kasih frame gitu.
Jadi adalah kamu masukin ke dalam varian kedua ini ini nih, frame ini nih, frame 3 sip, 4 sip. Nah ini di copy dulu, kita cut, terus masukin ke dalam variannya. Sorry, di cut, masukin ke dalam variannya. Kan dia udah di dalam. Nah ini udah gitu, pastiin kalau karena dia drop down, jangan sampai dia kehalang sama form yang ada di bawahnya. Jadi pastiin dia pakai absolute ini nih, absolute position, dan nanti ketika di form dia ada di paling depan, jadi bring to front gitu. Terus setelah dapat yang kedua ini, kita copy yang pertama. Oke. Kok nggak dapet? Ini kayaknya ada yang salah. Ditambah dulu, ditaruh bawah, terus diubah jadi 3 sip. Ini 3 sip. Oke. Nah ini tinggal tambahin aja interaction ya di chevron ya. Ini udah ada sih. Change to ke varian 2. Coba kita lihat. Oh ini kayak salah sih. Kita ulang aja deh. Ini dihapus, interaction ditambah, on click, change to ke varian 2. Nah ini baru ada. Ini juga dihapus, change to ke varian 3. Nah logikanya kan kalau dia diklik lagi dia bakal ke tengah lagi kan. Jadi ditambah change to balik lagi ke varian 2. Jadi bayangin dulu cara kerjanya kayak gimana, baru bakal gampang gitu. Ini udah jadi. Kita coba lihat hasilnya ke sini. Oke. Ini diklik, keluar ke bawah. Ketika dipilih 3, oh iya. Ketika dipilih ketiga, itu dia pindah ke atas. Berarti ini dong. Di sini ditambah interaction, change to varian 3. Jadi ini nggak jadi ya. Oke. Ini diklik 3 sips. Nah ini jadi pilih. Kalau diklik lagi 3 sips. Nah ini harusnya ke 3 sips ya. Kayak gitu sih cara bikin drop down. Masih ada yang mau nanya kah? Atau request mau prototype apa? Gimana? Yuk yang mau request boleh. Atau mau tanya-tanya boleh. Nanyanya boleh langsung di chat ini atau boleh lewat link Slido. Oh ini makin berkurang nih. Aku coba bikin yang container transform. Weh mantep nih LD Simon. LD Simon dulu kalau nggak salah pernah menang challenge UI UX juga. Nih kayaknya akan memenangkan lagi nih sepertinya si LD Simon ini. Kak, baiknya kalau buat drop down itu pakai frame, group, atau auto layout. Frame yang dijadiin auto layout. Gitu. Jangan group ya.
Saran saya sih kalau udah bentuknya firm gitu ya, kayak rounded, apa, rectangle kayak gitu-gitu, pakailah auto layout yang adalah frame sebelumnya ditambahin auto layout ya. Kalau grup itu sesuatu yang bendanya tuh nggak beraturan gitu loh. Boleh lah pakai grup. Nah, orang front end kalau bingung suatu kondisi UI apa nanya terus Kak? Iya sih, kayak gitu. Kak bisa bikin burger button. Burger button berarti expand ya. Bisa. Bentar, kita lihat dulu contohnya. Itu saya pernah buat di intinya kan kalau burger button tuh ada yang di hamburger button itu ada yang di show sama di hide gitu ya. Kayak gini. Ini 15 menit lagi gitu. Nah, ini sebenarnya ini bisa jadi hamburger kan si ininya. Nah, kita play aja ya. Ini prototype nggak ya? Ini prototype. Misalnya, wah ini nggak gerak ya. Ininya doang yang gerak. Sebentar. Pakai ini aja kerangka dashboard. Wah nggak ada ya. Terkait. Prototype 1. Sebentar saya ada nggak ya hamburger? Belum, ya udah kita bikin aja deh. Oke, kita bikin ya. Contohnya misalnya dia ada sebesar ini, terus ini sidebarnya misalnya, terus ini navbarnya. Oke, terus di sini ada main kontennya, kita kasih warna. Sebut saja biru. Ini misalnya sama deh. Terus tengahnya Korea, jangan. Ica, apakah ada kendala? Sepertinya kayaknya internetnya putus-putus tadi suaranya. Iya, internetnya keputus-putus. Iya, aku pikir ini salah internetku atau dari Ica-nya ya. Dari aku, Kak Pam. Iya, Kita sambil bahas pertanyaan kali ya, Kak ya. boleh. Ini ada pertanyaan dari Slido dari Alisa Mikhailovna Kujo. Pertanyaannya, mau nanya Kak Pam, semisal desain Figma dari UI designer ada yang kurang ataupun hasilnya jelek saat kita implementasikan codingan, apakah kita boleh improvisasi? Nah, sebaiknya sebelum masuk codingan di improve-nya. Karena dia itu akan mengurangi mendes untuk revisi di development gitu ya. Sebisa mungkin di desain karena mengubah sesuatu di desain itu jauh lebih cepat dibanding mengubah codingan gitu. Sesimpel waktu itu ada yang minta sidebar kita diubah jadi top navbar. Sesimpel itu kan. Kalau di desain kan kayak gampang banget. Tapi di codingan itu ngubah semuanya tuh sampai layoutnya segala macam.
Kayak gitu sih, kayak sebisa mungkin kalau mau diubah di tahap desain gitu. Jangan di tahap development sebisa mungkin. Jadi ya itu dia, makanya pas lagi di desain matengin dulu mana yang kalau nggak suka ya langsung di desainnya, jangan udah di coding baru komplain gitu. Itu lama banget jadinya. Gitu sih. Kan gini ya, kalau sidebar yang sering. Oke, berarti better itu sebelum diimplement ya. Mm-mm, Oke, last question di Slido ini dari Anon. Berapa mm-mm. lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai Figma? Hmm. Kayaknya setiap orang bakal beda. Tergantung Hmm, berapa lama dia latihannya ya. Kalau dulu saya itu untuk basicnya sebulan bisa gitu. Tapi untuk sampai prototype dan segala macam kayaknya itu di bootcamp kesekian gitu. Saya baru bisa kayak gitu. Jadi kayak beda-beda. Tapi kalau basicnya sebulan harusnya sih udah bisa ya, yang kayak bikin frame kayak gitu. Tapi mungkin belum auto layout, belum ada prototype. Nah, yang agak advance-nya yang kayak auto layout sama prototype itu saya agak lama sih. Tapi kalau di perjalanan saya itu 8 bulan dapat 8 bulan dapat magang. Dengan kondisi saya udah bisa si auto layout sama prototype ya. Terus udah ngerti library, udah ngerti macam-macam lah. Itu 8 bulan sih sampai dapat magang gitu. Terus dapat magang oh 6 bulan ke magang, 8 bulan freelance kalau nggak salah. Terus full time itu kurang setahun kurang udah dapet full time. Jadi kalau mau sih ditekunin aja setahun udah dapat kerja sih harusnya gitu. Tapi rajin-rajin aja sih. Saya dulu setahun dapat 30 porto. Jadi kayak nge-push terus gitu, latihan terus. wih, keren banget 30 porto. Iya, tapi masih ada yang jelek. Cuman istilahnya kayak ya kalau bisa tiap hari kalau ada waktu ya. Tiap hari nge-Figma ya nge-Figma aja. Agree. Gitu. Perbanyak portfolio sih kuncinya ya. Mm. Mau jelek mau enggak kan minimal ini kan teknis ya Figma itu. Nah masih Betul. bukan masalah bagus apa enggaknya nanti dulu lah, kayak misalnya cepet-cepetannya itu kan karena terbiasa gitu. Oke, saya mau contohin ini, misalnya ada hamburger menu. Kalau diklik gitu di sini ya, sorry, kalau diklik di sini dia bakal nge-expand gitu ya, dan sebaliknya. Nah gitu ya intinya mau ya. Itu caranya berarti navigate aja, berarti dia pindah page kan. Bisa sih pakai change to, jadi si ininya yang dibikin apa? eh Dibikin varian gitu. Ada dua cara, langsung navigate atau langsung dibikin varian. Ini saya kasih tahu cara navigate yang paling gampang. Interactions, on click, navigate to. Nah ini ke frame nomor berapa ini? 72. Nah, dan ini sebaliknya gitu ya. Ketika dikasih on click, navigate to ke 73. Nah, kita coba play. Ini sesimpel ini sih. Nah, gitu. Dia nge-expand sering gitu. Gitu. Ada lagi yang mungkin mau nanya soal animasi yang ingin dibuat. Tadi saya kasih pengumumannya nih setelah selesai ini.
pengumuman challenge. Oke. Yuk, yang masih mau tanya-tanya boleh. Dan jangan lupa dari Kapamu juga ada challenge yang kan dapet 3 pemenang ya. Each dapat 100.000. Saya udah ngajarin Sikat, basic. guys. Iya, saya cuma ngajarin basicnya. Kalau kalian mau di challenge itu ngambil dari YouTube gitu ya, animasinya boleh. Terus atau enggak pakai cara saya yang nyari dulu di Codepen dapat inspirasi, terus baru dibikin di Figma-nya juga boleh. Saya menghargai banget justru malah kalau yang ini dia bikin sendiri gitu. Mungkin nggak ada di YouTube. Coba kakak hamburger menunya itu dibuat animasi. Nah ini sebenarnya udah pernah ada di pertanyaan Rams waktu itu ya. Saya copy aja deh. Dia itu waktu itu aku bikin di ini apa? Nah ini saya buat waktu itu untuk menjawab pertanyaan salah satu member WPU. Dia itu pakai animasi. Nah, kalau diklik, nah tuh beranimasi. Gini bukan maksudnya ya. Apakah seperti itu? Nah, mari kita coba bikin. Cara bikinnya itu, nah, berarti dia kan dari si hamburger ke minus, ke X ke minus kayak gitu ya, intinya. Jadi bikin dulu aja, cari icon si hamburger dulu, pindah ke sini pakai Smart Animate. Ini kita lihat aja ya, saya nggak usah bikin. Oh dia pakai delay karena dia nggak setelah klik didiemin bakal pindah ke minus, didiemin beberapa detik lagi pindah ke X tanpa action apapun ya, jadi ditunggu. Terus dari X ini pindah lagi ke minus, itu juga tanpa action apapun. Jadi actionnya cuma sekali, actionnya sekali di hamburger sama sekali di X, kayak gitu. Ini saya share aja, ini soalnya udah pernah di-share, jadi saya share aja deh. Kalau mau ngopi, nah kalian coba contek aja ininya, settingan prototipenya. Saya sambil baca nih ada yang nanya nih. Alisa nih, Alisa nanya apa tuh? Oh itu yang tadi ya. Iya, ini yang ya, tadi. nanya lagi tapi ya, kebetulan di kasus saya desain Figma dia terlalu banyak. Habis ngoding di tengah jalan baru ada revisi desain. Ada pula yang nggak ada desainnya jadi harus kreatif, rombak lagi deh. Memang harus di fix di awal biar nggak rombak sana, rombak sini. Udah cukup kategori, oke, kecil kali keyboard. Berarti Alisa ini, nah ada pula yang nggak ada desainnya jadi harus kreatif. Nah ini kayaknya emang sering dilakukan oleh developer ya. Jadi misal harusnya ada warning terus atau enggak information gitu ya. Itu bisa kadang-kadang lupa didesain kayak gitu, error state kayak gitu-gitu, terus sama patch 404 kayak gitu juga lupa didesain. Tapi sebenarnya bisa diingetin sih ke, kan biasanya desainer UI UX kan masih di bawah tim developer ya. Nah di atasnya kan ada leadernya tuh. Leadernya harusnya udah ngecek dulu dan dia sadar oh ini ada kurang di sini kayak gitu. Jadi nggak pas lagi fase ngoding baru diganti, harusnya fase desain kayak gitu. Desain Figma dia terlalu banyak. Sebenarnya kayaknya dia tidak bermaksud untuk membuat terlalu banyak ya. Cuman kayak yang namanya Figma itu, ini kayak yang contoh saya ini ya. Modulnya itu satunya tuh sampai 400 screen kayaknya.
itu dia tuh step by step kan. Jadi misalnya ketika diklik ini dia akan keluar apa itu harus jelas gitu. Makanya dia banyak. Jadi wajar aja kenapa si UX-nya bikin banyak screen kayak gitu. Semakin banyak menu bakal semakin banyak screen-nya. Semakin banyak icon, menu segala macam yang bisa diklik atau ada action-nya, dia harus jelasin kenapa apa yang terjadi ketika button itu diklik kayak gitu. Kenapa desainnya banyak gitu. Gitu sih. Desain banyak klub ini lebih ke banyak versi, ada versi lama dan versi baru. Harusnya versi baru yang dipakai kan ya. Versi lamanya kalau saya saya biasanya dipisah ke archive itu tadi di page yang berbeda. Jadi lebih rapi kayak gitu. Kayak gitu sih. Gitu, mestinya nggak di satu page biar nggak ngebingungin developer. Nah betul yang baru. Nah yang baru ada yang nggak ke implement, jadi pakai versi lama gitu. Gimana ya? Kayaknya si Alisa nih harus ini nih. Mungkin di-clearin gitu sama leadernya mau pakai yang mana kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Kontrak UI UX designer per project atau per tahun Kak? Saya pernah per project, tapi nggak pernah per tahun sih. Per bulan paling. Per bulan kayak kerja aja ya. Kerja biasa kan per bulan. Freelance juga pernah per bulan. Per project juga pernah. Kalau per project itu biasanya kayak kamu setengah selesai dibayar. Biasanya ada terminnya gitu ya. Kalau udah berapa persen nanti dibayar 30% misalnya atau 50%. Nah sisanya kalau udah 100% kayak gitu. Kalau yang per project sistemnya kayak gitu, bukan per bulan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Udah jam 10 nih guys. Mungkin kita akhiri di sini. Teica, aman? Saya mau ngasih aman juga. Oke. Udah kalau gitu thank you so much Kak Pam untuk sharingnya. Teman-teman juga thank you banget udah aktif bertanya. Mungkin kalau mau diskusi lebih lanjut feel free ya untuk tag kita atau Kak Pam di channel yang sesuai biar kita bisa address nanti pertanyaan teman-teman. Thank you guys. Boleh silakan untuk pengumumannya. Ini pengumumannya kalau di sini bisa hilang nggak ya? Not sure. Kayaknya boleh kita repost lagi nanti Kak di channel yang seharusnya, tapi nggak apa-apa kalau mau dipost di sini dulu. Oke, saya post di sini dulu ya. Ngetek mahasiswa gimana? Oh, nanti kalian aja ya. Ya udah bentar ya dikit. Ini bentar, saya tadi belum ngetek. Bentar. Jadi ini saya kasih challenge 1 minggu. Nanti kalau pemenangnya di 2 hari setelahnya gitu. Oke, ini udah ya saya send. Kak Ica mungkin bisa ngasih di pengumuman kali ya atau di mana gitu. Boleh. Siap. Makasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Banyak sih kekurangannya. Kalau mau nanya silahkan japri aja atau ke LinkedIn juga boleh, japri Discord juga boleh. Kalau ada mau nanya, ini Kak bikinnya kayak gimana? Nanti saya coba bantu sebisa mungkin atau di UI UX ya, di channel UI UX. Kayak gitu. Oke, thank you so much Kak Pam. Thank you so much teman-teman yang udah berpartisipasi. Sampai ketemu lagi di next sharing session dari kita ya. Thank you guys. Terima kasih. Bye.